Melanjutkan kembali pembahasan latihan soal OSNK Mapel IPA jenjang SD tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Bila kalian menemukan suatu ide atau gagasan, maka sebagai saintis sebaiknya yang kalian lakukan adalah pembahasannya sebagai berikut. Sebagai seorang saintis, sangat penting untuk menguji ide atau gagasan melalui percobaan dan pengumpulan data yang sistematis. Langkah-langkahnya yang dapat dilakukan antara lain merumuskan hipotesis yang jelas dan dapat diuji, mendesain percobaan yang tepat untuk menguji hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data dari percobaan, dan terakhir menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Dengan melakukan percobaan dan pengujian yang sistematis, seorang saintis dapat memastikan bahwa ide atau gagasan yang dikemukakan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini membantu meningkatkan kepercayaan dan validitas hasil penelitian. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Menguji ide tersebut dengan melakukan percobaan. Soal berikutnya, seorang anak memiliki seekor hewan peliharaan. Setelah mengamati hewan peliharaannya, anak tersebut melihat bahwa hewan itu sesekali berjemur di bawah lampu penghangat yang ada di kandangnya. Setelah beberapa minggu, anak tersebut menemukan lembaran sisik dalam kandang hewan peliharaannya. Hewan peliharaan anak tersebut termasuk dalam kelas. Pembahasannya sebagai berikut. Berdasarkan deskripsi yang diberikan, hewan peliharaan anak tersebut kemungkinan besar adalah reptil, karena reptil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berjemur di bawah sumber panas untuk mengatur suhu tubuhnya. Hal ini dikarenakan karena reptil adalah hewan eksotermik yang bergantung pada sumber panas luar untuk mengatur suhu. Kemudian mengganti kulit atau memiliki sisik yang dapat terlepas dalam bentuk lembaran yang merupakan ciri khas reptil. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Reptilia. Soal berikutnya, berikut adalah katup yang terdapat pada jantung. 1. Katup bicuspidalis, 2. Katup tricuspidalis, 3. Katup semilunaris. Katup jantung yang dilalui oleh aliran darah yang miskin karbon dioksida adalah pembahasannya sebagai berikut. Katup yang dilalui oleh aliran darah yang miskin karbon dioksida, artinya kaya dengan oksigen, adalah katup bicuspidalis dan katup semilunaris. Katup bicuspidalis memastikan darah dari paru-paru masuk ke ventrikel kiri, sementara katup semilunaris memastikan darah kaya oksigen dari ventrikel kiri menuju seluruh tubuh. Sedangkan katup tricuspidalis merupakan katup yang dilalui oleh darah yang kaya karbon dioksida. Katup ini terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan jantung. Fungsi utamanya adalah memastikan darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan sebelum dipompa ke paru-paru untuk proses oksigenasi. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah C, 1 dan 3 saja. Soal berikutnya, berikut adalah faktor yang dapat merangsang pelepasan empedu dari kantung empedu ke dalam usus halus adalah pembahasannya sebagai berikut. Empedu berperan penting dalam proses pencernaan lemak dengan cara mengemulsifikasi lemak sehingga enzim pencernaan dapat bekerja lebih efektif dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, mengkonsumsi makanan yang kaya lemak dapat merangsang pelepasan empedu dari kantong empedu ke dalam usus halus. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Mengkonsumsi makanan yang kaya lemak. Soal berikutnya, Pak Ari merupakan pengusaha anggrek. Pak Ari memiliki sebuah anggrek dengan warna dan corak yang unik sehingga dia ingin memperbanyak anggrek tersebut untuk dijual. Jika Pak Ari menginginkan hasil anakan anggrek dengan warna dan corak yang sama persis dengan anggrek miliknya, teknik bioteknologi modern yang dapat digunakan adalah pembahasannya sebagai berikut. Bioteknologi modern yang dapat digunakan adalah kultur jaringan. Manfaat kultur jaringan diantaranya dapat dilakukan di lahan yang sempit, artinya tidak harus memiliki lahan yang luas untuk dapat memproduksi bibit tumbuhan yang banyak. Kemudian bibit tumbuhan bisa diperoleh dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif lebih singkat. Dan yang ketiga, bibit tumbuhan yang diperoleh dari teknik kultur jaringan memiliki sifat yang seragam dan sama dengan induknya. Nah, ini sesuai dengan ilustrasi dari soal.
Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Kultur jaringan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.